Halo semua, selamat datang kembali di channel Tepanaka Chemistry. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSP Kimia. Kali ini ke nomor yang ketiga ya. Langsung saja, sulfur di alam sering ditemukan di wilayah pergunungan sebagai padatan kuning atau berupa mineralnya sebagai senyawa sulfida seperti galena, PBS. Ini warnanya hitam ya, PBS galena ini warnanya hitam kalau nggak salah, bener nggak ya? Kita cek PBS galena, ini warnanya hitam. Galena warnanya hitam, nah warnanya hitam kan. Kemudian blende ZNS, Sinabar, HGS ini bagus. Sinabar ini warnanya merah ya. HGS Sinabar ini warnanya merah, cantik dia. Sinabar di sini. Warnanya merah cantik dia, jadi perhiasan. Apa ini namanya, kok perhiasan sih? Apa sih namanya? Guci di sini. Dia juga bisa jadi batu akik ya. HGS ini ya. Warnanya merah. Kemudian pirit FeS2 itu sebenarnya kalian cukup tahu aja lah. Saya cuma nunjukin gambarnya aja karena memang bagus, cantik. Dan sebagai senyawa sulfat seperti gypsum CaSO4. Senyawaan turunan sulfur dapat disintesis membentuk senyawa sulfur anorganik maupun organik. Sebagai contoh, senyawa timbal tetrasulfida Pb3S4 sebagai sulfur anorganik dapat disintesis secara langsung dari logam Pb dan S pada suhu tinggi. Begitu pula senyawa pirit FeS2 dapat disintesis melalui reaksi antara Fe dan S pada suhu tinggi. Tuliskan reaksi setimbang atau setara ya ini ya. Pembuatan Pb3S4 dan FeS2 ini gampang banget, tinggal kalian Pb ditambah S jadi produknya. Jadi ini nggak perlu dibahas lah. Ini kalian pasti bisa semua lah. Nggak mungkin kalau nggak bisa kayak gini ya. Kemudian tentukan bilangan oksidasi logam Pb dan S dalam Pb3S4 serta Fe dan S dalam FeS2. Nah, ini penting sekali ya, ini penting sekali. Ini karena banyak yang salah di sini, saya harus tegaskan kalau bilangan oksidasi itu tidak mungkin berupa pecahan. Kalau kalian mungkin akan berpikir kalau misalnya di sini Pb3S4 ya, oh S-nya di sini min 2, jadi ini min 8, sehingga Pb-nya kan kurang 8 ya. Jadi Pb-nya itu 8/3 bilangan oksidasinya. Enggak seperti itu ya. Jadi bilangan oksidasi suatu atom itu tidak mungkin berupa pecahan. Kalau bilangan oksidasi rata-rata, nah itu mungkin pecahan. Tapi kalau suatu atom itu tidak mungkin bilangan oksidasinya pecahan. Dan di sini yang ditanya bilangan oksidasi atomnya itu Pb dan S, sehingga nggak mungkin pecahan ya. Dan kita harus tahu Pb3S4 itu terdiri dari 2 ekivalen PbS dan 1 ekivalen PbS2, dimana PbS itu Pb-nya bilangan oksidasinya plus 2, dan PbS2 itu bilangan oksidasinya Pb-nya adalah plus 4. Jadi plus 2 ditambah plus 2 plus tambah plus 4, jadinya dia plus 8. Makanya 8 di sini sebenarnya itu bukan terdiri dari 8/3 dikali 3, tapi yang betul adalah 4/2. Jadi bilangan oksidasi logam Pb itu adalah 2 dan 4 ya untuk di Pb3S4. Kemudian S-nya min 2 di sini. Nah, kemudian ada lagi di sini FeS2. Nah, ini kalian jangan terjebak ya, FeS2 ya. FeS2 di sini ada gambarnya enggak ya? Nah, di sini kalian bisa lihat FeS2 di sini dia S-nya di sini berikatan dengan S. Jadi dia bukan S2-, melainkan dia S22-. Sehingga secara individu S di sini bilangan oksidasinya min 1. Jadi di FeS2 S bilangan oksidasinya min 1 dan Fe bilangan oksidasinya plus 2. Nah, ini jebakan juga ini di sini. Kalian harus tahu. Dan sulfur dapat membentuk senyawa biner dengan fluor maupun oksigen membentuk fluorosulfur seperti S2F2, SF4, S2F10, S2O32-, S4O62-. Gambarkan struktur molekul dari kelima senyawa biner sulfur fluorida. Ini sebenarnya kita sudah sediakan gambarnya di sini ya. Untuk S2F2 gambarnya kayak gini, SF4 gambarnya kayak gini, ini bentuknya jungkat-jungkit. Kemudian S2F10 ini semuanya oktahedral ya di sini ya. Semuanya oktahedral, punya 6 ikatan. S-nya oktahedral yang di sini juga oktahedral. Kemudian S2O32-. Nah, ini mungkin kalian terjebak juga nih. Salah satu S-nya di sini bilangan oksidasinya min 1, S yang lain di sini bilangan oksidasinya plus 5 ya di sini ya. Jadi kalian bisa lihat dari ikatannya, S berikatan dengan S dia nggak mempengaruhi bilangan oksidasi. Kemudian dia ada minusnya di sini, dia bilangan oksidasi jadinya min 1. Sementara yang di sini S dia berikatan, ada 5 ikatan dengan O, sehingga bilangan oksidasinya plus 5 ya di sini ya. Ini yang perlu kalian tahu. Dan S4O62- strukturnya kayak gini. Ini kira-kira minusnya dihilangin, kita ikat dengan S2O3 yang lain jadi S4O62- ya. Kira-kira kayak gitulah. Nah, ini penting kalian tahu, penting untuk tahu strukturnya S2O32- dan S4O62- karena
di titrasi iodometri terutama ya. Biasanya pertanyaan tentang struktur S2O3 itu ditanyakan. Struktur ini jadi kalian perlu kayak ingat-ingat lah, S2O3 seperti ini, S4O6 seperti ini. Jadi bilangan oksidasinya kalau di titrasi iodometri itu yang naik adalah bilangan oksidasinya S yang ini. S yang ini dari -1 dia akan jadi 0 karena dia berikatan dengan 2S lainnya ya. Jadi kalau suatu unsur berikatan dengan unsur lain yang sama, misalnya S berikatan dengan S, itu tidak mempengaruhi bilangan oksidasi, sehingga S atau S yang ini bilangan oksidasinya itu 0. S yang ini juga bilangan oksidasinya 0. Awalnya dia bilangan oksidasinya -1. Jadi dari situ ya sebenarnya untuk prinsip titrasinya iodometri itu dari situ. Dari S2O3 jadi S4O6. Kira-kira begitu. Kalian perlu tahu strukturnya ini. Kemudian pertanyaan yang D, senyawa S2F2 memiliki isomer, gambarkan kedua isomer tersebut. Nah, di sini juga banyak yang kejebak ya. Banyak yang kejebak ya. S2F2 itu isomernya itu bukan cis trans. Ini kalian perlu tahu ya, bukan cis trans. Mungkin kalian berpikir, oh ini tinggal F-nya ditaruh di bawah maka jadi suatu isomer cis trans. Enggak, itu salah. Kenapa? Karena SS di sini ikatannya tunggal alias dia bisa berotasi dengan bebas. Sehingga cis trans itu bukan senyawa yang berbeda sebenarnya, karena dia ikatannya tunggal bukan ikatan rangkap, dia bisa berotasi dengan bebas. Yang betul isomernya kira-kira seperti ini gambarnya untuk S2F2 ya. Jadi jangan terjebak dengan pertanyaan isomer di sini. Banyak yang terjebak soalnya dari kawan-kawan yang saya tahu ya. Kemudian sulfur di fluorida bereaksi dengan gas fluor membentuk sulfur tetrafluorida sebagai produk utama dan produk samping sulfur heksafluorida. Dalam suatu wadah bervolume konstan, diberikan sulfur di fluorida dan gas fluor berlebih dengan tekanan parsial berturut-turut 350 mmHg dan 650 mmHg. Setelah reaksi berakhir, tekanan gas adalah 550 mmHg. Tuliskan reaksi pembuatan SF4 dan SF6. Ini gampang banget. SF2 tambah F2 jadi SF4, SF2 dan F2F2 jadi SF6. Kemudian langsung ke soal yang terakhir ya. Tentukan tekanan parsial dalam mmHg dari masing-masing gas setelah reaksi selesai. Nah, ini juga soal jebakan juga ya. Jadi di sini di soal ini itu nggak dikasih tahu apakah ini reaksi kesetimbangan atau bukan. Dan dilihat dari pembahasannya ini sebenarnya bukan suatu reaksi kesetimbangan ya. Dalam suatu wadah bervolume konstan diberikan sulfur di fluorida dan gas fluor berlebih, fluornya berlebih di sini dengan tekanan parsialnya segini. Nah, karena reaksi ini tidak dikasih tahu dia bukan kesetimbangan, kita bisa asumsikan kalau sebenarnya S2F2-nya itu habis. SF2 ya maksud saya, SF2-nya itu habis. Jadi dia nggak setimbang. Ada beberapa teman saya yang dia tuh menjumlahkan dua reaksi ini kemudian membuat ini tuh seolah-olah adalah kesetimbangan. Itu salah ya, itu bukan seperti itu kira-kira. Nah, cara pengerjaannya gimana? Kita tahu kalau SF2-nya itu kira-kira habis di sini. Sehingga jumlah molnya SF4 dan SF6 itu akan sama dengan jumlah molnya SF2 awal, atau kalau kita tulis dalam X dan Y, misalnya SF4-nya X, SF6-nya Y, maka X plus Y itu sama dengan 350 mmHg atau tekanan awal dari SF2-nya. Kemudian di sini diketahui bahwa setelah reaksi berakhir tekanan gas adalah 550 mmHg. Jadi tekanan akhirnya itu ternyata berkurang dari yang awal ya. Awalnya kita punya 350 tambah 650, sekarang tinggal 550. Nah, tekanan yang hilang itu bisa kita bilang dia semuanya berasal dari gas F2-nya. Kenapa? Karena molnya SF2 dan molnya SF4 itu sama. SF2 dan juga SF6 itu molnya sama. Sehingga kita bisa asumsikan yang dari sulfur, yang dari senyawa yang ada sulfurnya itu tekanannya tetap 350. Sehingga kalau ada yang berkurang sebanyak 450 mmHg itu semuanya berasal dari F2-nya, bukan dari senyawa yang ada sulfurnya. Sehingga kita bisa bilang di sini F2-nya itu berkurang sebanyak 650 dikurangi dalam kurung 550 dikurangi 350 sama dengan 450 mmHg. Jadi F2-nya hilang sebanyak 450 mmHg. Nah, yang hilang di sini F2, dia bereaksi dengan satu ekivalen X di sini dan dua ekivalen Y. Maka kita bisa tulis di sini X ditambah 2Y itu sama dengan 450 mmHg. Sehingga kita dapat persamaan linear dua variabel lagi. Kalau kita selesaikan, ini gampang sih, tinggal kita kurangin ya. Kita dapatkan Y-nya sama dengan 100 mmHg,
X-nya 250 mmHg, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira begitu ya untuk soal F. Jadi hasilnya SF4 itu lebih banyak dari hasilnya SF6 karena di soal juga kita sudah dibilang di sini kalau gas fluornya berlebih, dan kalau gas fluornya berlebih dia akan membentuk SF6. Jadi SF6-nya lebih sedikit di sini karena berlebihnya nggak terlalu banyak. Oke, kira-kira sekian untuk video kali ini. Semoga kalian bisa belajar dari video ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk belajar kalian. Dan kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komentar, atau kalau kalian mau post di sini di website saya juga bisa. Kalian tinggal tinggalkan komentar di sini ya untuk kalau mau bertanya tentang soal ini. Oke, sekian untuk pembahasannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.